Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai laporan wawancara. Nah, jadi kita masih lanjut nih soal wawancara. Sekarang langsung aja yuk kita mulai. Nah, pertama-tama sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai wawancara. Nah, sebagai pengingat untuk kalian, wawancara adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari tahu informasi. Nah, saat melakukan wawancara ini, pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan itu tidak wajib hanya memberikan pertanyaan saja. Selain pertanyaan, pewawancara juga bisa memberikan tanggapannya terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Nah, apa sih tanggapan itu? Coba kita lihat ya. Tanggapan adalah sebuah sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Nah, tanggapan itu merupakan sebuah respon yang kita berikan terhadap sesuatu hal yang terjadi. Nah, tanggapan itu dapat berupa pertanyaan, komentar, saran, ataupun kritik. Oke, nah sekarang coba lihat contoh teks wawancara berikut ini. Nah, bisa dilihat di bagian respon Sela yang, wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya Pak. Dan, wah, sayang sekali jika pencurian dan perburuan terjadi di dalam hutan. Padahal jika perburuan hewan terus terjadi, maka akan menyebabkan hewan punah. Nah, itu termasuk tanggapan yang berupa komentar, karena sifatnya mengomentari. Contohnya yang, wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya Pak. Nah, kalimat itu bisa kita lihat bahwa Sela mengomentari luasnya Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu pas di bagian, wah, sayang sekali jika pencurian dan perburuan terjadi di dalam hutan. Padahal jika perburuan hewan terus terjadi akan menyebabkan hewan punah. Itu merupakan komentar Sela mengenai pencurian dan perburuan liar yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, selanjutnya di bagian apakah hewan-hewan itu dilindungi. Nah, ini termasuk tanggapan yang berupa pertanyaan, karena di kalimat itu kita bisa lihat bahwa Sela bertujuan untuk menanyakan apakah hewan-hewan di Taman Nasional Ujung Kulon ini dilindungi atau tidak. Oke, nah untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku tematik 4C halaman 72. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, hasil yang kita dapat dari wawancara harus disajikan dalam bentuk laporan. Nah, laporan yang kita buat disebut dengan laporan hasil wawancara. Nah, seperti laporan lainnya, laporan wawancara juga memiliki beberapa format yang harus kita ikuti. Format dari laporan hasil wawancara isinya adalah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan kita melakukan wawancara tersebut. Nah, selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini berisi maksud dan tujuan dari wawancara yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah topik wawancara. Topik wawancara ini isinya adalah topik atau tema dari wawancara yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan ini isinya adalah waktu kapan kita melakukan wawancara dan tempat kita melakukan wawancara tersebut. Kemudian yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini maksudnya ringkasan singkat mengenai kegiatan wawancara yang kalian lakukan. Isinya ada nama narasumber, nama pewawancara, terus
tulisan singkat yang isinya hasil wawancara yang telah kita lakukan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan. Isinya itu adalah kesimpulan dari hasil wawancara yang kita lakukan. Nah, sekarang coba lihat contoh dari laporan hasil wawancara berikut. Nah, seperti yang bisa kita lihat, pada bagian latar belakang itu, contoh isinya adalah alasan wawancara tersebut dilakukan. Bisa kita lihat di contohnya, latar belakang isinya, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Ketua RT RW tentang tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Nah, kita bisa lihat alasan mengapa siswa kelas 4 SD itu melakukan wawancara ini adalah sebagai tugas untuk melakukan wawancara kepada Ketua RT atau RW tentang tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, kemudian pada bagian maksud dan tujuannya, kita bisa lihat untuk apa wawancara ini dilakukan. Kita bisa lihat tujuan dari mereka melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu, upaya apa aja yang dilakukan untuk pelestarian dan perawatan tumbuhan dan hewan tersebut. Kita bisa lihat kan, untuk apa wawancara ini dilakukan. Kemudian, topik wawancara isinya adalah tema atau topik yang sudah ditentukan untuk ini. Kemudian, waktu dan tempat kegiatan, berisi informasi kapan dan di mana wawancara ini dilakukan. Seperti yang kita lihat, wawancara yang dicontoh ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016. Waktunya itu dari jam 8 sampai 9. Tempatnya itu bertempat di kediaman Bapak Didi, Ketua RT 001 015 Kelurahan Cempedak. Nah, selanjutnya itu laporan hasil wawancara. Nah, contohnya itu seperti yang dibilang tadi, isinya itu siapa pewawancaranya dan narasumbernya siapa. Lalu kita beri tulisan singkat mengenai wawancara yang kita lakukan. Seperti yang bisa kita lihat ini, narasumbernya itu Bapak Didi, Ketua RT 001 015 Kelurahan Cempedak. Pewawancaranya itu Bella Puspitasari. Nah, terus tulisan singkatnya itu seperti pada contoh ini, pada hari Minggu 8 Mei 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Didi tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan tempat tinggal saya. Tumbuhan yang ada di lingkungan tempat tinggal saya sangat beragam, terutama tanaman buah, tanaman hias, tanaman liar. Sebagian besar warga di lingkungan tempat tinggal saya merawat tanaman dengan baik. Sementara itu, hewan yang paling banyak di lingkungan tempat tinggal saya adalah hewan peliharaan, seperti ayam, kelinci, burung, dan ikan. Setiap warga yang memiliki hewan peliharaan telah menjalankan kewajibannya, yaitu merawat hewan peliharaannya dengan baik. Nah, bisa kita lihat kegiatan wawancara yang dilakukan Bella ini diringkas dan disingkat menjadi beberapa tulisan seperti pada contoh itu, agar mudah dibaca dan kita masih mengerti apa saja yang terjadi pada kegiatan wawancara tersebut. Kemudian pada bagian kesimpulan dari hasil wawancara itu adalah kesimpulan yang kita ambil dari hasil wawancara yang telah kita lakukan. Seperti pada contoh kita bisa lihat kesimpulannya itu, tumbuhan dan hewan di lingkungan tempat tinggal saya sangat beragam. Setiap warga telah menjalankan kewajiban dalam memelihara dan merawat tumbuhan serta hewan yang dengan baik. Nah, kita bisa lihat kesimpulannya itu diambil dari hasil wawancara yang ada di bagian sebelumnya. Nah, udah. Sekian yang bisa kakak sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.